Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat dan happy weekend untuk kita. Hari ini adalah Sabtu 7 September 2024, Sabtu pertama di bulan September yang diinisiasi oleh gereja menjadi Sabtu Imam. Saya ingin mengajak kita semua para sahabat setia Glory untuk berdoa bagi para imam supaya mereka 3S, semakin setia, hidup suci, dan penuh dengan sukacita. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 6 ayat 1 sampai dengan 5. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah jalan kebenaran dan sumber kehidupan, sabda Tuhan. Hanya melalui aku orang sampai kepada Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, mengisarnya dengan tangan lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, Shalom. Suatu hari di salah satu paroki ada warga yang meninggal dan memohon agar bisa disemayamkan di aula gereja. Saya berpikir bahwa gereja harus hadir from womb to tomb. Dari sejak dalam kandungan sampai dengan masuk ke dalam liang kubur. Maka saya membuka pintu aula untuk dijadikan tempat persemayaman. Namun saya mendapat tudingan ini dan itu. Ada yang mengatakan gereja bukan rumah duka, Romo. Aula gereja kita itu biasa disewa untuk acara perkawinan. Nanti jadi ciong. Macam-macam dah tudingannya. Syukurlah akhirnya damai juga setelah dijelaskan dengan seksama. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan. Dalam firman hari ini, Yesus ditegur dan dituding oleh orang-orang Farisi karena murid-muridnya memetik bulir-bulir gandum, mengisarnya. Mengisar artinya adalah menggiling dengan tangan, lalu mereka memakannya. Dan itu dilakukan pada hari Sabat. Sebagai penggiat hukum Sabat, orang-orang Farisi mencela Yesus dan para muridnya dengan berkata, "Lihat, murid-muridmu itu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Para ahli Taurat, orang-orang Farisi ini adalah kelompok konservatif yang memonopoli kebenaran hanya bagi diri mereka sendiri. Mereka lah yang paling benar dan berada di atas yang lain. Kebenaran hanya untuk kelompok mereka. Maka mereka menuding dan menghakimi yang bukan berada dalam kelompok mereka. Yesus berupaya untuk berdialog. Dan Yesus mengatakan kisah ini, pengalaman Raja Daud ketika mereka bersama dengan para pengikutnya kelaparan. Mereka masuk ke dalam bait suci, mengambil roti sajian yang seharusnya hanya boleh dimakan untuk para imam. Mereka mengenyangkan diri dari roti sajian itu sebab Daud adalah raja yang berada di atas hukum. Dan tujuan dari hukum adalah untuk menyejahterakan dan untuk menyelamatkan. Demikian juga dengan Yesus. Dialah kegenapan hukum Taurat.
Dialah Tuhan atas hukum Sabat dan kedatangannya adalah untuk menyelamatkan kita. Yesus melalui hukum kasih yang diajarkannya hendak membuka pikiran picik para ahli Taurat, orang-orang Farisi, pikiran-pikiran konservatif yang hanya mau benar sendiri, yang memonopoli kebenaran hanya bagi kalangan mereka. Yesus mau ubah itu semua, bahwa hukum seharusnya memerdekakan dan menyejahterakan, bukan malah memenjarakan orang, malah menghukum orang. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, maka ada sebuah pepatah dalam bahasa Latin yang istimewa mengatakan begini, salus animarum suprema lex, yakni keselamatan jiwa-jiwa harus menjadi hukum yang tertinggi. Jangan sampai hukum disebut seperti pagar yang makan tanaman. Pagar makan tanaman itu artinya hukum yang malah justru digunakan untuk menghukum dan memenjarakan orang, yang malah menjadi bumerang, yang malah menjadi lawan, yang malah membuat orang tidak bebas, yang malah menyengsarakan orang. Hukum seharusnya dibuat dan digunakan untuk menyejahterakan. Dan itulah hukum kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita. Selamat bermenung, happy weekend untuk kita. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.